Saya belum tahu cara menggunakan Google Meet ya. Iya Pak, Google Meet bisa. Presentasikan sekarang ya. Iya. Gimana cara upload share screen-nya? Ini yang pilihan yang paling tengah itu Pak, yang ada mute kamera, itu tengahnya. Diklik. Oke. Terus presentasikan seluruh layar Anda, jendela, tab. Atau yang pilih yang jendela aja Pak, terus pilih PPT Bapak. PowerPoint. Oh, jendelanya. Iya. Oke. Udah tampak belum? Belum Pak, tunggu dulu Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Udah Pak. Untuk nanti ganti slide-nya tuh di PPT-nya ya Pak. Kenapa? Untuk ganti slide-nya nanti di PPT. Jadi Bapak pindah dulu ke PPT-nya baru diganti slide. Selanjutnya. Kalau di Google Meet-nya dia tidak ganti. Oh gitu. Iya. Baik. Maklum saya biasanya menggunakan Zoom. Iya. Kalau kampus biasanya pakai Google Meet soalnya Pak. Oke. Sekarang clear ya. Iya. Siap. Nanti kalau misalnya nggak jalan nanti akan saya infokan ke Bapak ya. Nggak pindah slide-nya. Baik. Ya. Baik. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau kenalan dulu deh. Mau kenalan dulu deh. Gimana nih? Mahasiswanya sering kenalan sama saya, kelihatan wajahnya dulu, buka videonya. Tolong, main bisa dibuka videonya. Halo. Iya, Pak. Coba dibuka videonya semuanya. Asri Nur Latifah. Dari mana Asri? Dari Tambun, Pak. Tambun Bekasi ya. Iya. Ini semester 1 ya? Iya, Pak, semester 1. Oke, Mekarsari. Ini Zahra Rabiatul dari mana? Dari Sukabumi, Pak. Dari Sukabumi. Puji Trilestari dari mana? Jonggol, Pak. Coba bisa videonya. Mekarsari. Dari mana Mekarsari? Purbalingga, Pak. Oh, Purbalingga, Jawa Tengah ya. Purbalingga yang bupatinya sedang bermasalah itu ya? Iya, Pak. Yang kemarin. Puji Trilestari dari mana? Dari Bogor, Pak. Dari Bogor. Oke. Tambun, Bogor, Purbalingga, sama Sukabumi ya. Oke, matikan lagi zoomnya, lagi videonya. Sekarang kita share screen aja. Udah melihat ya slide-nya ya? Iya, Pak. Baik, anatomi. Ana itu artinya sendiri, diri sendiri, atau jasad. Tomi, potongan. Jadi anatomi potongan diri sendiri, potongan manusia. Ya, topografi itu, topo itu peta, grafi itu gambar. Jadi gambaran peta tentang potongan manusia, itu anatomi. Orang yang berjasa dalam mendeskripsikan anatomi topografi
yang menerbitkan buku namanya Henry Gray. Ya, ada buku Anatomy Gray, ya, deskriptif dan surgical. Dia orang Inggris, meninggalnya pada usia muda, usia 34 tahun. Zaman dulu nggak ada SD, SMP, SMA, jadi makanya masih muda udah bisa jadi dokter. Ini posisi anatomi. Jadi kalau ditanya posisi anatomi seperti ini. Jadi kalau orang tangannya menghadap ke depan, telapak tangannya menghadap ke depan. Ini kalau dari depan, ya, di posisi orang normal, Pak, ya. mohon maaf Pak, slide-nya Ya. tadi belum pindah Pak. Udah di saya udah pindah. Soalnya agak lama Pak. Yang lain Gimana jadinya? pada pindah belum Pak? Yang lain? Belum, masih di Belum. anatominya, judulnya masih di judulnya. Iya Pak. Untuk Oh, gimana caranya? untuk pindahnya Bapak ke PPT-nya dulu Pak, ke PowerPoint. Sudah saya ke PowerPoint. Diklik nah ya Pak. Yang ininya Diklik. ya. Sudah, Pak. Yang nomor Udah, Pak, 1, nomor 2 nanti kalau pindah ke nomor 3, nomor 3-nya diklik Pak. Ya, ini ke yang nomor 2. Henry Grant. Ini udah tampak. Tampak Pak. Sudah. Ini orang namanya Henry Gray yang menciptakan anatomi pertama kali. Ya, gambar buku anatomi, nama Anatomy Gray. Terkenal sekali di dunia kedokteran. Ya, sekarang udah lihat slide ketiga? Belum, Pak. Belum. Gimana Pak Alif ya? Saya nggak ngerti nih. Atau sekarang udah pindah Pak. Kayak tadi lagi Pak nantinya. Nah, itu. Oh, yang ini udah. Ini udah pindah ketiga ya? Iya. Sudah, Pak. Mungkin ada agak lama aja kali ya. Iya Pak. Agak Di lama. posisi anatomi ya. Iya. Ya, saya mungkin nanti ke depan mungkin pakai Zoom kali ya atau gimana ya, saya nggak ngerti. Atau nanti saya kasih slide-nya ke Alif yang mainin nih ya. Oh iya Pak, begitu boleh Pak. Nanti saya Ya, mungkin begitu aja. Ya, Iya, boleh Pak. oke. Ini posisi anatomi. Jadi kalau ditanya sama dokter, sama perawat di rumah sakit, sama dosen, posisi anatomi ini posisi anatomi. Jadi tangannya menghadap ke depan. Telapak tangan menghadap ke depan kalau dari depan. Ya, berdiri dengan ini tidak bisa dibedakan laki-laki dengan perempuan. Semua laki-laki, perempuan ototnya seperti ini. Ini namanya posisi anatomi. Lihat sekarang. Udah lihat slide 4? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ini gimana ya? Atau gini aja kali ya? Tapi diperbesar ya. Udah tampak ya posisi 4. Posisi supine. Sudah, Pak. Bukan supine ya. Supine. Jadi posisi terlentang. Namanya posisi supine. Ini posisinya bukan anatomi karena tangannya menghadap ke bawah. Tapi posisi supine. Ya. Ini posisi prone. Ya, posisi prone. Ini istilah-istilah dulu ya. Yang pertama masih awal kuliah. Ya, posisi supine yang atas. Ini posisi prone. Ya. Topografi itu gambar, nanti kita istilah dan gambar. Ini potongan anatomis. Ya, nanti ketika masuk perawat ke radiologi, tahu radiologi, ronsen ya. Ronsen, CT scan, MRI, nanti orang di gambar ronsennya itu terpotong. Ini potongan koronal.
Jadi membagi orang depan sama belakang. Ya, posisi pemotongan orang, posisi koronal. Ya, kalau ini sagittal, kanan kiri. Memotong orang dari posisi sagittal. Jadi potongannya potongan antara kanan, orang kanan dengan badan kanan dengan badan kiri. Kalau ini transversal, potongan orang atas dan bawah. Jadi potongannya nggak harus di perut, boleh di kaki, boleh di dada, boleh di perut, boleh di kepala. Coba CT scan kepala potongan transversal. Jadi CT scan kepala potongannya di kepala sini. Posisinya transversal. Coba CT scan kepala posisi sagittal. Berarti nanti memisahkan otak kanan, otak kiri. Ya. Coba posisi CT scan kepala, posisi koronal. Jadi posisinya memisahkan otak belakang sampai otak depan. Kira-kira demikian. Adik-adik, nanti kalau mau bertanya langsung bertanya ya. Jadi jangan menunggu slide-nya dipindah. Jadi boleh langsung bertanya. Supaya nanti bisa mengikuti slide berikutnya. Paham ya, Di ya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. jadi kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya, sebab kalau slide satu nggak mengerti, nggak bisa melanjutkan slide berikutnya. Jadi orang CT scan itu kan dipotong di slide di gambar ronsennya, di gambar filmnya. Di filmnya itu orang terpotong, tapi CT scan biasanya potongannya potongan transversal. Transversal dari atas 64 slice ya, 128 slice. Slice itu potongan. Ya, jadi dipotong baru sampai 120 sampai 32 slice misalnya begitu kan. Begitu. Kalau ronsen biasanya koronal. Ronsen dada, ronsen paru ya. Kita lihat ada paru kanan, paru kiri, jantung itu ronsen. Itu posisi potongan koronal. Ya kalau sagittal ini CT scan. Biasanya tulang belakang mau dilihat apakah ada HNP, jepitan saraf, itu posisi koronal. Maaf, sagittal. Ya. Istilah potong anatomi bidang median ini tadi ya, median, sagittal, horizontal, koronal. Ya, median itu bagian kiri yang sama dengan sagittal, menjadi dua bagian titik. Ya, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ada istilah anatomi superior. Superior artinya di atas, ya, atau ke arah kranial. Kranium itu kepala. Superior artinya di atas. Inferior di bawah. Anda juga ngerti kan orang super sama orang inferior. Ada orang minderan, inferiority complex syndrome. Jadi orang yang suka merasa inferior, merasa nggak percaya diri. Ada orang yang superior complex syndrome. Jadi orang merasa percaya dirinya berlebihan. Nah, tapi dalam istilah anatomi, superior artinya di atas, inferior artinya di bawah. Contohnya begini, perut itu di inferior dari torak, dada. Perut posisi di bawah, di inferior dari dada, ya kan? Kaki inferior dari kepala, ya. Kepala superior dari dada. Kepala superior dari leher. Mata superior dari hidung. Mulut inferior dari dahi, ya. Gitu. Ngerti ya? Kranial berarti kepala. Kalau posisinya nah, kranial itu ke arah kepala. Kranial, ya. Kalau superior berarti ke atas. Kalau berdiri, maka superior sama dengan kranial. Ya, superior sama dengan kranial. Ya, tapi kalau orangnya prone, supine, maka kranialnya beda dengan superior. Ngerti ya? Inferiornya di bawah, kalau superior ke kranial ke kepala. Kalau ke kaki namanya caudal. Ya, gitu ngerti ya?
inferior ke bawah. Kalau berdiri berarti ke arah kaki, kaudal. Nah, ini hafalan saja. Memang kalau masuk dunia kesehatan, isinya hafalan saja. Jarang hitung-hitungan. Ya. Tapi ketika nanti namanya hafalan, kalau dibiasakan sehari-hari, contohnya misalnya begini. Lutut itu kaudal daripada pusat, tali pusat. Ya enggak? Ya kan? Kalau orangnya berdiri, lutut inferior daripada tali pusat, umbilikus. Ya. Kaudal itu ke arah kaki. Lawannya kaudal kranial ke arah kepala. Misalnya lukanya bergerak dari pusat ke arah kaudal. Lukanya bergerak atau berjalan dari pusat tali pusat ke kaudal. Ya. Appendicitis nyerinya bergerak ke arah kranial. Appendicitis tahu ya, usus buntu ya? Tahu, Pak. Ke arah kranial. Jadi ngerti ya. Anterior depan. Ya, anterior itu depan. Contohnya mata adalah di posisi mata di anterior telinga. Nangkap ya. Mata posisinya di anterior telinga. Anterior depan. Lawannya anterior belakang. Ya, contohnya telinga di posisi telinga di posterior dari hidung. Ya, posisi telinga di posterior dari hidung. Ini yang tampak di luar ya. Nanti ketika masuk organ dalam, ginjal lokasinya di posterior dari lambung, misalnya gitu. Tapi kan Anda harus hafal anatomi dulu. Anatomi dalam, organ dalam. Kalau superficial itu artinya di permukaan. Contohnya lukanya superficial. Misalnya luka lecet. Tahu luka lecet ya, misalnya jatuh, lututnya naik sepeda, jatuh lututnya lecet. Maka lukanya luka superficial. Artinya cuma luka di permukaan saja. Ya, lebih dekat ke permukaan. Lawannya superficial, profunda. Maaf ya dia, hari ini banyak hafalan. Memang anatomi itu isi hafalan. Saya dulu waktu kuliah kedokteran, satu hari menghafal 50 bahasa anatomi, bahasa Latin. Sehari. Jadi bisa dibayangkan sebulan ada sekitar 1.500. Ya, memang bahasa. Tapi nanti Anda akan terbiasa. Ya, superior di atas, kranial ke arah kepala, kranium. Inferior ke bawah, kaudal ke arah kaki. Jadi, kalau posisinya berdiri, inferior seperti kaudal. Posisi berdiri, superior seperti kranial. Tapi kalau posisi berbaring, inferior beda dengan kaudal. Ya, superior berbeda dengan kranial, posisi berbaring. Anterior di depan. Tapi khusus perut, dada dan perut. Khusus dada dan perut, depan itu namanya ventral. Ya. Depan ventral. Khusus untuk dada dan perut. Ya. Depan ventral, belakang dorsal. Ya nanti deh. Jadi superficial itu di permukaan, superficial ngerti ya, itu bahasanya. Lawannya superficial itu profunda. Artinya misalnya gini, orang tertusuk paku. Tadi luka lecet, berarti lukanya luka superficial. Luka tertusuk paku, berarti lukanya luka profunda. Ya, ngerti ya? Jadi lukanya luka dalam. Misalnya tertusuk pisau, tertusuk paku, lukanya luka dalam. Misalnya kena sayatan pisau, sayatan seng, misalnya begitu. Lukanya luka dalam, berarti lukanya profunda. Kapan superficial, kapan dikatakan dalam? Kalau melewati dermis, tahu dermis ya, kulit. Kulit ya. Jadi kalau sudah, kalau belum ketemu, jadi kalau luka terbuka, kelihatan ototnya, maka lukanya luka profunda. Kalau luka baru kulitnya saja, belum kelihatan otot, maka luka superficial. Jadi patokannya kulit. Ya, kulit. Di bawah kulit itu ada otot atau tulang. Kalau misalnya tulang kering tahu ya,
tibia, nama kedokterannya os tibialis. Jadi lukanya luka kulit saja, nggak kelihatan tulang, berarti superficial. Lukanya terlihat tulang, tampak tulang, berarti lukanya profunda, gitu. Dalam. Medial artinya tengah nih, maaf nih, medial artinya tengah. Maaf, saya salah. Medial artinya tengah. Ya, contohnya hidung ada di medial mata kanan. Ya, contohnya hidung ada di medial mata kanan. Ya, kalau lateral tuh luar. Contohnya telinga ada di lateral mata. Ya, telinga ada di lateral mata. Proksimal lebih dekat dengan medial tubuh. Distal artinya menjauhi. Proksimal, maaf ini saya salah ya. Proksimal dekat. Baik, mohon maaf. Distal artinya jauh. Ya. Menjauhi. Contohnya lukanya proksimal tali pusat. Ya. Lukanya proksimal tali pusat. Berarti lukanya dekat dengan tali pusat umbilikal. Tapi lukanya jauh dari lutut, berarti lukanya jauh, distal. Distal dari lutut, berarti jauh dari lutut, begitu. Jarak dekat sama jauh itu tergantung titik mana yang kita mau lihat, ya. Misalnya begitu ya. Luka pertama proksimal dari lutut, kemudian distal dari tumit, berarti lukanya ke arah betis ke atas. Karena proksimal dari lutut dan distal dari tumit. Ya, ngerti ya, Dik ya? Distal dari tumit berarti lebih jauh dari tumit, proksimal dari lutut berarti dekat dengan lutut. Begitu. Berarti kita bisa bayangkan lukanya ada di mana. Lukanya ada di mana? Kita pakai telepon ngomong sama orang. Misalnya Anda perawat, dokter, ada pasien luka. Di mana lukanya? Proksimal dari lutut dan distal dari tumit. Nah, dokternya bisa bayangkan, oh lukanya di sekitar situ, misalnya demikian. Ngerti ya, Dek ya? Nah, saya agak tambahkan ventral sama dorsal. Ventral itu anterior tapi perut. Ventral itu anterior tapi perut. Saya lupa masukkan, saya tambahkan saja, mungkin baru ingat. Anterior untuk dada sama perut itu ventral. Ya, kalau belakang punggung, punggung itu artinya dorsal. Ya. Ventral dan dorsal. Fleksi adalah gerakan menekuk atau memikirkan. Ya. Ini kelihatan video saya enggak? Bisa melihat video muka saya enggak? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Saya stop share dulu ya. Saya stop share. Saya lihatkan video. Ini ya. Ini fleksi. Fleksi. Dari lari lurus, menekuk, itu namanya fleksi. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, kalau lagi menekuk, keluar, namanya ekstensi. Ekstensi. Kalau melekuk, itu namanya fleksi. Begitu juga lutut. Lutut kakinya ke belakang, namanya fleksi. Kakinya lurus, namanya ekstensi. Ngerti ya? Kalau kepala, fleksi kepala, ekstensi kepala, begitu. Ngerti ya? Telinga ada di lateral mata. Hidung ada di medial mata. Telinga ada di lateral mata. Hidung ada di medial mata. Mulut ada di inferior Hidung.
Mulut ada di inferior hidung. Mata ada di superior mulut. Mulut. Ya, begitu. Nah, mata, hidung ada di proksimal mata, tapi di distal mulut. Ngerti gitu ya. Jadi fleksi begini. Ekstensi begini. Baik. Saya terusin lagi. Udah lihat ya? Sudah, Pak. Udah ya, oke, lihat. Jadi fleksi tahu ya sekarang ya. Loh, kok kecil jadi begini? Kenapa ini? Ya, jadi tahu ekstensi, fleksi ya. Kalau Iya, Pak. kaki diluruskan, ekstensi. Kalau kaki ditekuk, namanya fleksi. Kalau kepala ditundukkan, fleksi. Kepala didongakkan, namanya ekstensi. Ekstensi. Ya. Kalau hiperekstensi, orang meluruskan tangannya sampai bengkok. Oh, berarti ekstensinya kelebihan. Tahu ya, apa istilah anak muda itu? Sikunya itu berlebihan tekuknya. Apa belok bengkoknya itu berlebihan. Itu namanya hiperekstensi. Jadi lawan dari fleksi. Aduksi. Aduksi, gerakan mendekat, menjauhi tubuh. Abduksi, gerakan menjauhi tubuh. Contoh, saya stop share ini karena kalau beginilah, kalau daring begini. Ya. Orang tegap, posisi tegap. Aduh, itu saya, posisi tegap ya. Ini kalau saya naikkan tangan saya, itu abduksi, menjauhi. Tangan saya menjauhi badan. Abduksi. Kalau tangan saya mendekati badan, namanya aduksi. Kalau kaki saya keluar, namanya abduksi, pakai B. Kalau tangan saya, kaki saya ke dalam, namanya aduksi. Ya. Contoh posisi anatomi kan begini. Ya. Kalau begini namanya abduksi. Kalau begini aduksi. Abduksi, gerakan jempolnya abduksi, jempolnya aduksi. Begitu posisi anatomi. Ya. Nanti kalau offline, insya Allah ada sesekali kita akan kuliah offline, nanti akan saya share juga gerakan-gerakan apa itu. Nangkap ya. Aduksi gerakan mendekati tubuh. Ya, contohnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ya, melebarkan tangan atau melebarkan kaki, namanya abduksi, menjauhi tubuh. Kalau merapatkan tangan, merapatkan kaki, namanya aduksi. Ya. Ini juga ada contohnya di sini. Elevasi, mengangkat tangan ke depan. Contohnya lencang depan. Lencang depan itu artinya elevasi. Lencang depan ya, elevasi. Turunkan, itu namanya depresi. Bukan depresi stres ya. Depresi itu artinya menurunkan. Ya, membuka mulut namanya elevasi. Tutup mulut, gerakan pundak ke atas yang namanya elevasi. Gerakan pundak ke bawah, bahu ya. Bahu ke atas namanya elevasi. Bahu ke bawah namanya depresi. Sebentar, saya ada WhatsApp dari rumah sakit. Sebentar.
WhatsApp dari rumah sakit, Di. Oke, maaf ya ada interupsi sedikit ya. Inversi, gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Inversi. Memiringkan telapak kaki, saya ambil contohnya telapak kaki ya, bukan kaki ya. Contohnya, atau tangan. Ya, inversi hanya tangan. Oke. Kaki kan begini ya. Kaki kan begini. Ini hanya kaki inversi. Begini. Masuk ke dalam, ada kaki yang ngadep keluar. Inversi, eversi. Ya. Ngerti ya deh ya? Bukan, Iya, kakinya Pak. begini. Atau kakinya begini. Ya, kakinya begini. Ada orang seperti jalan dengan telapak kakinya ini doang. Ya, yang pincang itu, maaf. Ya, itu inversi. Kalau keluar, eversi. Gitu. Kalau tangan, pronasi. Kiri, supinasi. Gitu. Bedanya tangan sama kaki. Kalau tangan eversi, eversi kaki, istilah inversi dan eversi hanya untuk di wilayah pergelangan kaki. Jadi kalau kakinya memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, Pak, kalau eversi kayak jinjit bukan, Pak? bukan. Oh, bukan Jinjit ya? itu ekstensi. Jinjit itu ekstensi. Oh, ekstensi. Ya, kalau angkat telapak kaki diangkat ke atas itu namanya fleksi. Telapak kaki jinjit itu namanya ekstensi. Telapak kaki menghadap ke dalam namanya inversi. Telapak kaki menghadap keluar namanya eversi. Ya, ngerti ya dia ya? Mulai membayangkan nggak? Iya, Pak. Kalau berjinjit itu namanya ekstensi. Kalau angkat telapak kaki, bukan angkat kaki ya, angkat di depan. Jari kaki diangkat namanya fleksi. Jari Fleksi. kaki angkat namanya fleksi. Kalau jari kaki diturunkan ke bawah atau jinjit itu namanya ekstensi. Ya. Kalau telapak kakinya ke arah dalam itu namanya inversi. Telapak kaki ke arah luar namanya eversi. Oh, kalau jinjit berarti ekstensi ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kalau supinasi pronasi sama dengan kaki. Cuman supinasi pronasi itu istilah dengan tangan. Tadi saya sudah sampaikan, sudah saya contohkan di tangan saya tadi. Ya, kalau di inversi, kalau bahasa tangannya namanya pronasi. Ya, menengadah kanan, ya, meminta. Kalau orang mengemis itu kan meminta, itu namanya gerakan
supinasi. Kalau memberikan, menelungkupkan tangannya namanya pronasi. Ya, itu istilah saja. Gerakan-gerakan anatomi. Nangkep ya. Endorotasi gerakan-gerakan. Jadi ketika kita coba buka kalau kita waktu senam dulu waktu kecil, rentangkan tangan. Ya, misalnya kan senam pagi itu, senam olahraga itu. Rentangkan tangan, putar tangan ke dalam. Maka tangan diputar, namanya endorotasi. Putar tangan ke arah luar, namanya eksorotasi. Ya. Ya, Pak. Rotasi itu berputar, ya, seperti bumi berotasi. Oke, endorotasi tahu ya. Putarkan tangan ke dalam, itu endorotasi. Putarkan tangan keluar, itu endorotasi. Tapi putar ya, berputar-putar. Nah, sekarang regio. Regio itu artinya regional. Tahu ya, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, itu namanya regio. Regio barat, regio tengah, Indonesia regio tengah, Indonesia regio barat. Ya. Tubuh terbagi atas 5 regio terbesar. Tapi nanti regio pecahannya ada ya, seperti kepala depan, kepala samping, kepala belakang, itu namanya dipecah. Kepala atas, kepala bawah. Leher depan, leher belakang. Terang atau torak badan, dada, dan abdomen perut. Ya, terang itu badan, ya, terdiri atas dada atau torak dan abdomen atau perut. Ya, ekstremitas itu artinya organ gerak, alat gerak. Gerak atas tangan, ya, lengan dan tangan itu ekstremitas atas. Kaki, paha itu ekstremitas bawah. Ya, regio terbesar kita, manusia. Tapi ini regio terbesar ya, nanti ada regio pecahannya lagi. Kita coba kita lihat. Ini kepala, ini parietal kanan, parietal kiri. Ini temporal, regio temporal. Kalau orang stroke perdarahan rata-rata di temporal, ya. Ini frontal, jidat, kening, dahi, ya. Ini frontal, ini oksipital, belakang sekali. Belakang kepala namanya oksipital. Ini orbital, orbita mata, ya. Ini zigomatikal. Ini infraorbital, orbital, infraorbital. Kalau infra bawah, supra di atas ya. Infraorbital, ini zigomatikal. Zigomatikum itu artinya pipi. Ya, ini regio bukal. Bukal artinya ini bukalis pipi. Ya. Jadi yang penting itu adalah frontal, dahi, parietal, kepala atas, temporal, kepala samping, oksipital, kepala belakang. Kalau wajah terdiri atas orbital, daerah mata, infraorbital, di bawah mata, zigomatikal, itu lesung pipi, ya. Lesung pipi tahu dia? Pipi itu ada tulangnya, tulang pipi, yaitu zigomatikal. Bukal, ini pipi, bukal, ya. Mentalis, osmentalis, regiomental, dagu, labial, bibir, nasal, hidung. Udah, gitu doang. Ketiga, os frontalis, ini 1, orbitalis, 2, nasalis, hidung,
Infraorbital, ini di bawah mata. Oral atau labial, ya mulut. Mental, dagu. Bukal, pipi. Zigomatikal, ini lesung pipi ya, tulang pipi. Kalau kita pegang pipi itu di bawahnya lembut, namanya bukal. Di atasnya tulang. Kalau pipi di atas itu tulang, namanya zigomatikal. Temporal, ini temporal. Dekat dengan telinga. Parietal, di atasnya temporal, kepala atas. Oksipital, kepala belakang. Ini regio kecil, regio di kepala. Ya. Tinggal dihafal ya, dia. Nanti terbiasa kok. Nanti kalau pusing-pusing sedikit enggak apa-apa ya. Waduh, banyak hafalannya. Saya 50 sehari. Ini frontal. Ini parietal. Ini oksipital. Ini temporal. Ini zigomatikal. Ini orbital. Ini nasal, hidung, nasal. Ya, osphenate. Zigomatikal. Ini mandibula. Tulang dagu bawah, rahang bawah. Tulang rahang bawah. Ini tulang rahang atas. Maksila. Rahang bawah. Mandibula. Ya, ini os nasalis, tulang hidung, tulang keras ya. Hidung bagian bawah tulang rawan. Hidung bagian atas tulang keras. Ethmoid, sphenoid itu nggak usah dihafal karena terlalu rumit. Ini tulang regio kepala. Ya. Gampang ya. Gampang itu artinya Anda bukan hanya merubah bahasa aja, dahi jadi frontal gitu. Ngerti ya? Ini telinga nih, lubang telinga. Lubang telinga. Temporal. Kalau melihat gambar, kalau menghafal harus lihat gambar ya, jangan dihafal begitu saja. Nanti nggak bisa, nggak ingat. Kan lupa. Ini leher. Nah, ini yang membuat kalau kita menengok itu sternocleidomastoideus. Waduh. Trigonum itu artinya segitiga ya. Trigonum segitiga. Ini nggak usah ya. Nggak usah dihafal. Submandibularis. Ini submandibularis. Mandibula itu rahang bawah. Rahang bawah. Dagu bawah. Dagu bawah itu mandibula. Trigonum artinya segitiga. Cervical, cervix itu artinya leher. Lateralis, lateral. Ingat ya, lateral itu artinya di samping. Medial di tengah. Ya, lateral di samping. Telinga ada di mana? Di lateral kepala. Mata, hidung ada di mana? Di medial kepala. Gitu. Ini cervical lateralis. Oke, gampang. Tapi ini nggak usah dihafal. Kalau ini jarang sekali di perawatan. Ya. Regio dada. Ya, torak atau dada. Torak atau dada. Ini pectoralis. Ya. Kalau aderae ininya besar. Ya, musculus pectoralis. Ini deltoid. Ya. Ini klavikula. Tahu klavikula? Yang tulang yang ada di apa tulang klavikula itu ya? Oh, yang bolong itu ya kayak? Yang bolong. Menonjol. Yang menonjol. Itu namanya klavikula. Ya. Pektoral itu di depan. Ini. Yang aderae itu gede itu loh. Ya. Ini musculus serratus anterior. 100 memang 100 nama tulisannya. Anterior. Ada di belakang musculus serratus posterior. Nih, saya ambil gambar yang di depan itu ya. Nih, pektoral. Ya, mus pektoral. Ini yang klavikula ini. Saya gedein ya. Ini klavikula.
Ini sternocleidomastoideus ini. Kalau orang mau nengok kanan, nengok kiri, ini tuh otot ini bergerak. Ya, ini sternum, tulang dada, sternum yang keras itu. Ini otot. Pectoralis major kanan, dextra, pectoralis major kiri, sinistra. Ini otot bahu, deltoid, ya. Deltoid ini musculus serratus anterior, ya, yang saya bilang tadi. Musculus serratus. Ini musculus pectoralis abdomen, rectus abdominalis, yang six pack itu loh, ya. Ini regionnya. Tapi ini perut ya. Ini dada itu di bawah sini. Di bawah dada itu namanya abdomen atau perut. Ngerti ya? Ini deltoid, ini bicep, ini tricep. Depannya bicep, belakangnya tricep. Tapi itu deltoid. Ini bahu, bahu atas sama dengan ini. Ini ke depan, namanya musculus trapezium. Karena seperti trapezium, musculus trapezium. Ini musculus serratus posterior. Ini anterior. Ini posterior. Ini tricep. Ya, ini tricep, ini deltoid. Gampang ya? Gampang banget. Ini trapezium. Ini musculus scapularis. Ini tulang scapula belikat ya. Ada tulang di punggung itu yang nonjol itu scapula. Oke. Nangkap ya, di regio. Jadi regio dada itu ini yang supraclavikular. Clavikula di atasnya namanya supra. Ini clavikula, di bawahnya namanya infra. Inferior. Ini superior clavikula. Ya. Artinya sekarang ya. Oke, tadi udah sampai mana ya? Ini pectoralis ya. Regio dada. Ya, udah bisa paham ya? Ya, tapi tinggal dihafal aja. Yang penting Anda adalah tahu. Jadi siang ini, sore ini Anda tidak boleh menghafal. Anda hanya paham. Oh, tahu. Tapi tidak ada masalah, tidak masalah kalau Anda tidak hafal, karena sekarang bukan untuk menghafal. Menghafal nanti malam. Ya, sekarang hanya tahu. Walaupun tidak hafal nggak apa-apa. Ini regio abdomen. Abdomen dibagi 9. Ini dada ya. Ini dada. Ini perut. Perut. Ya. Perut dibagi atas 9 bagian. Hipokondriasis kanan, hipokondriasis kiri, left, epigastricum, epigastrik. Ini yang agak sering nih, Anda harus hafal. Contohnya sakit lambung. Nyerinya di mana? Nyerinya di nyeri epigastrik. Jadi nyeri di ulu hati. Ulu hati itu epigastrik. Ngerti ya, Dek ya? Jadi ini epigastrik itu di ulu hati regio. Umbilical tali pusat. Ya, regio atas, hipokondrial kanan, epigastrik, hipokondrial kiri. Ya. Regio tengah, umbilical, lumbal kanan, atau lumbal ya, lumbal kanan, lumbal kiri. Regio di bawahnya lutut, ini sias, ini batasannya sias, superior iliaca, spina sciatica superior, anterior superior, sias namanya. Batasannya. Jadi 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya orang sakit kandung kencing. Orang sakit kandung kencing. Nyerinya di mana? Nyeri hipogastrik. Ngerti ya? Orang nyeri usus buntu, nyeri iliaka kanan. Gitu. Ngerti ya? Jadi organnya beda-beda. Orang nyeri di iliaka kiri, kemungkinan dia ada di usus besar. Ngerti ya? Ya, lumbal kanan itu
Ini lumbal kanan, lumbal kiri, umbilikal. Tinggal dihafal aja. Paham di sini? Regio-regio ini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nggak usah dihafal dulu ya. Jangan menghafal. Kalau menghafal udah pusing. Nanti menghafal nanti malam. Iya, Pak. Pak. Ya. Contohnya ini. Ya. Ini fungsinya. Liver. Epigastrium. Ya. Right hypogastrium, lipogastrium kanan, left hypogastrium, lipogastrium kiri. Ya, ini umbilikal, right lumbal, left iliaka, hypogastrium. Ini bladder. Bladder itu artinya kandung kemih. Ya, fisika urinaria. Nanti kita belajar lagi ya, masing-masing organ. Makanya saya bilang nih, nyerinya di lumbal kiri, iliaka kiri, berarti nyerinya di usus besar, lukanya di usus besar. Iliaka kanan, berarti usus buntu nih, gitu. Jadi ada organ masing-masing di situ. Contohnya ini, ya, ini hepar, lever, ini lambung, ini usus besar ascendent, usus besar transversal, usus besar descendent. Ini kolon, ini bladder. Ya. Artinya regio 1 adalah regio 1 apa ya? Bisa jawab nggak regio 1 ini? Ada yang bisa jawab? Hipokondrial kanan. Ya kan? Ya, hipokondrial kanan. Di bawahnya ada organ apa? Di bawahnya ada organ lever. Ini nomor 2, regio yang bernama epigastrik ya. Di bawahnya ada apa? Ada lambung. Gitu. Oke ya, masing-masing regio ini punya organ masing-masing. Sekarang ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Ini biceps, ya. Ini radialis. Nanti kan kita pelajari di tulang ya. Ini karpal, palmar, ya, karpal atau palmar. Ini karpal, ini palmar. Palmar itu telapak tangan. Bahasa kedokterannya telapak tangan adalah palmar. Ya. Pak, kalau radialis yang mana, Pak? Ini radialis, ulna. Oh. Nanti kita belajar. Radialis itu di sini. Ya. Brachialis. Ini brachialis. Ah? Brachialis, Pak. Ini Situ brachialis nih. Di atasnya ya, Pak ya? Ya. Aksila, ini artinya ketek, ketiak. Ketiak. Aksilaris. Aksilanya, ketiaknya. Ya. Ya, ngerti ya? Ini siku depan namanya cubiti, antecubital. Kalau siku belakang, tulang, namanya olecranon. Tapi nanti menghadap ke belakang ya. Ini paha, ini pertama koksi. Koksi, tulang. Kalau kita tulang panggul itu loh, kalau kita pegang panggul kita ada tulang namanya koksi. Ya, ini tulang femur. Ini lutut, patella. Tahu patella ya? Yang tulang yang kecil itu yang bisa dinaik turunkan itu. Ya. Ini cruris, ini tibia. Tibia dengan fibula. Kalau di tangan itu ada 2, radius sama ulna. Kalau di kaki ada 2, tibia sama fibula. Ya. Tinggal buka buku anatomi, nanti kuliahnya pelan-pelan. Ya. Ingat, jangan memaksakan diri menghafal. Yang dipelajari aja yang dihafal.
Ya, nanti kalau mau nambah silahkan. Ya, jadi jangan sampai yang tidak ada, yang ada di kuliah nggak dihafal, yang nggak ada di kuliah dihafal, percuma. Ini yang penting-penting dulu saja, yang garis besar. Ya, pelantar atau pes, ini kaki. Nih, pelantar. Pelantar telapak kaki, kalau palmar telapak tangan. Telapak kaki, telapak tangan, ini lokasi di ventral. Punggung, lokasinya di dorsal. Punggung tangan, punggung ya, punggung tangan namanya di dorsal. Ini posisi anatomi kan? Posisi anatomi. Ini ventral tangan namanya palmaris. Dorsal tangan namanya dorsal palmaris. Ya. Telapak kaki namanya plantaris. Ya. Waduh, pusing kali ini. Jangan dihafal ya. Kalau Anda menghafal sekarang, pusing sekarang. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini gastrocnemius, betis. Gastrocnemius. Ini poplitea, ya. Apa yang lutut bagian belakang. Ya, ini femoral, di punggung, nggak apa-apa. Ini oksipital tadi yang saya sebut tadi. Oksipital. Dan ini tulang belakang. Vertebrae, tulang belakang. Ada berapa ruas tulang belakang? Ada 33 ya. 33 tulang belakang. Ini bokong, gluteal. Ya. Bokong. Gluteal kiri, gluteal kanan. Pada perempuan, gluteal lebih besar daripada laki-laki. Ya. Kalau nyuntik di gluteal, nyuntik atau dari deltoid, ya nyuntik dalam otot, ya. Kalau pasang infus ada di radial, ya, gitu. Rongga, nah, ada rongga kranialis, isinya otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum. Ini sumsum tulang belakang, medula spinalis. Kok saya goyang. Ini rongga kepala, isinya apa? Otak. Otak terdiri atas 2, otak besar, cerebrum, ada otak kecil, cerebellum. Ya. Kemudian ada susunan saraf spinalis. Ya. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang namanya medula spinalis. Medula artinya sumsum kalau bahasa Latin. Ya. Ada rongga dada. Rongga dada terdiri atas 3 rongga. Dada kanan, dada kiri isinya paru, dada tengah isinya jantung dan mediastinum. Ya, ngerti ya. Dada kanan, dada kiri paru. Dada tengah jantung. Di atas jantung itu ada tenggorokan, kerongkongan, itu namanya mediastinum. Perut, 1 rongga, perut cuma 1 rongganya, karena nggak ada jantung. Ya, nangkep ya. Ini rongga-rongga aja. Cavum cranialis, kranium. Ya. Spinalis itu tulang belakang, thoracalis itu dada, abdominalis abdomen. Ya, abdomen dan pelvis. Pelvis itu tempatnya misalnya rahim. Ya, rahim atau uterus itu ada di pelvis. Tidak ada di abdominalis. Ginjal ada di pelvis. Ya, di retroabdominalis. Ya. Oke. Nih. Rongga kamu dalam tubuh. Ini dada dengan perut dipisahkan oleh diafragma. Ya, memisahkan rongga dada dengan rongga perut adalah diafragma. Dada ada 3 rongga. Rongga paru, rongga jantung, dan rongga ini nih namanya mediastinum. Ya. Rongga perut, abdomen dibagi 2.
rongga abdominalis dan rongga pelvis. Ya. Pelvis itu contohnya kandung kemih. Kandung kemih itu pelvis. Rahim atau uterus pada perempuan itu di pelvis, ya, bukan di abdomen. Abdomen itu isinya apa? Pencernaan, hepar, lambung, usus besar, usus kecil itu ada di abdomen. Kalau rahim, kandung kencing, ginjal itu ada di pelvis. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan? Sekarang begini aja, bikin grup akademik keperawatan Akbar Andakara ya. Saya dimasukkan ke grup itu, nanti saya kasih slide-nya di situ. Masukkan Pak Alif di situ ya. Baik Pak, nanti Ya. saya buatkan Pak. Ya, nanti Bapak. Ya, nanti. Ya, nanti. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mahasiswa di situ saja. Ya, boleh. Ya, Boleh. saya jawab mahasiswa di situ. Ya, oke. Untuk topografi selesai. 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa masuk. Jadi gitu ya. Topo artinya peta. Grafi artinya gambar. Jadi peta, gambar jantung, gambar paru, gambar abdomen, gambar kepala gitu. Itu topografi. Ada regional. Regional itu artinya regio, daerah kepala, daerah dada, daerah perut, daerah pelvis, daerah kaki dan seterusnya. Oke, nanti saya share filenya. Kalau Pak Alif sudah bikin grup, saya share filenya di grup ya. Nanti teman-teman baca, baru menghafal di rumah, di kampus atau di kos atau di rumah. Nanti setelah belajar ditanya, baru bertanya di grup, begitu. Oke, saya pelan-pelan karena anatomi ini ilmu dasar jadi harus pelan-pelan. Sekarang fisiologi ya, anatomi fisiologi alat gerak. Anatomi dan fisiologi. Apa beda anatomi? Tadi anatomi udah saya sebutkan ya. Tomi itu artinya motong. Tom itu artinya motong, memotong. Ana itu artinya diri sendiri atau manusia atau badan. Jadi makanya anatomi itu ilmu memotong badan. Ya dipotongnya bukan betulan, tapi dipotong secara gambar. Ya gambarnya kepotong-potong. Fisiologi artinya ngerti ya, artinya proses normal. Kalau proses tidak normal namanya patofisiologi. Contohnya jantung bergerak. Bagaimana fisiologi jantung bergerak? Ya. Muskulo artinya otot. Muskul, contohnya musculus deltoid, itu otot bahu. Musculus pectoralis, otot dada. Musculus rectus abdominalis, otot perut. Ya. Muskulo artinya otot. Skeletal itu artinya rangka. Skeleton, kalau bahasa Inggrisnya skeleton, artinya rangka. Jadi kenapa muskuloskeletal? Karena otot dengan rangka, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, otot, rangka, dan sendi. Sendi itu adalah menghubungkan dua tulang, dua skeleton, dua rangka. Jadi muskuloskeletal itu muskulo otot, skeletal artinya rangka. Ya. Termasuk dalamnya adalah sendi, karena sendi merupakan bagian daripada rangka. Udah saya share ya. Oke. Tujuan setelah menyelesaikan bab ini, pembaca peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi tulang, fungsi sendi dan kartilago. Kartilago, tulang rawan. Tulang dibagi dua, tulang keras atau osium, tulang rawan atau kartilago. Ya. Jaringan penghubung, contoh jaringan penghubung itu artinya menghubungkan antara otot dengan otot,
atau otot dengan tulang, atau tulang dengan tulang. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi otot dengan tulang ada tendon. Ligamentum itu antara tulang dengan tulang. Ya, tulang dengan tulang ligamentum. Kalau otot dengan tulang namanya tendon. Jadi sebelum otot ketemu tulang itu di tendon. Kira-kira. Nanti kita lihat gambarnya pelan-pelan. Ingat jangan menghafal. Kalau bisa Anda mencatat ya. Catat. Oh, Mas Alif udah bikin grupnya. Tulang bukan saja merupakan kerangka penguat tubuh. Ya, jadi tubuh nggak bisa kuat kalau nggak ada tulang. Contohnya makhluk hidup tanpa tulang. Contohnya Squidward, apa namanya? Squidward itu gurita, ya, ubur-ubur, lembeknya apa tulang. Jadi tulang merupakan penguat tubuh. Tubuh tanpa tulang nggak akan bisa kuat. Tetapi juga merupakan bagian untuk susunan sendi. Dan di samping itu tulang melekat origo dan insersio dari otot. Origo adalah otot itu ada bagian origo, ada bagian insersio. Nanti kita bahas ya, apa itu origo, apa itu insersio. Origo adalah bagian otot yang tidak bergerak. Insersio bagian otot yang bergerak. Ya. Ya. Dengan demikian, tulang dan kerangka merupakan segi yang sangat penting dalam bidang ortopedi. Pertulangan. Fungsi utama tulang membentuk kerangka badan. Jadi kalau tulangnya belok, maka bentuk badan pun belok. Contohnya orang membungkuk, lordosis. Ya, orang sudah tua-tua, nenek-nenek, kakek-kakek membungkuk. Kenapa? Bentuknya tulangnya sudah melengkung ke depan sehingga bentuk badannya pun melengkung ke depan. Ya. Yang kedua sebagai pengumpil dan tempat melekat otot. Pengumpil itu bergerak. Ya, tempat nempel. Sebagai bagian dari tubuh untuk melindungi dan mempertahankan alat dalam. Contohnya tulang kosta, tulang rusuk melindungi apa? Jantung, melindungi paru. Ya. Tulang kranium melindungi otak. Ya, sumsum tulang belakang melindungi sumsum belakang. Ya. Kecuali perut. Ya, kenapa perut nggak ada tulangnya? Udah nggak ada. Diganti dengan otot yang kuat. Jadi kalau kita lihat petinju dipukul perutnya, ya levernya nggak apa-apa, ginjalnya nggak apa-apa, karena otot perut itu rectus abdominalis itu cukup kuat. Yang kedua, tulang sebagai tempat deposit kalsium, jadi gudangnya kalsium. Artinya ketika kelebihan kalsium disimpan di tulang, jadi kayak gudang. Kalau kekurangan kalsium, maka kalsium tulang disedot karena gudangnya ada di tulang. Ya, fosfat, kalsium, ya, magnesium serta garam-garam. Bukan garam dapur ya, bukan natrium. Tapi garam itu logam, unsur logam. Ruang di tengah tulang tertentu sebagai organ yang mempunyai fungsi tambahan lain, itu sebagai jaringan hematopoietik. Hemo artinya darah, poietik artinya mencetak. Jadi pabrik darah, ya, pabrik darah. Jadi tulang bagian tengah memproduksi darah merah dan trombosit, keping darah. Kalau darah putih nggak di situ ya, darah putih juga ada di sumsum tulang, tapi juga dibuat di limfa. Ya, begitu. Sel darah putih dibuat sebagian di dalam tulang, sebagian dibuat di limfa. Tahu limfa ya? Kalau darah merah 100% dibuat di sumsum tulang. Ya, sel darah merah putih. Trombosit dibuat 100% di sumsum tulang. Kalau sel darah putih sebagian sumsum tulang, sebagian di limfa.
Komponen tulang. Tulang utama jaringan tulang adalah mineral-mineral, jaringan organik, kolagen, dan proteoglikan. Nanti belajar di biokimia nanti kalau ada pelajaran biokimia. Kolagen. Kolagen itu jaringan ikat. Jadi kalsium diikat dengan jaringan kolagen. Proteoglikan. Proteo jadi protein, glikan itu glikogen, gula. Ya. Kalsium dan fosfat membentuk sebuah kristal garam hidro. Tapi ini hanya memahami saja ya, tidak perlu dihafal sekali. Artinya tulang banyak mengandung kalsium dan fosfat, itu saja. Nah, diikat kalsium dan fosfat itu oleh jaringan mineral organik, ya, namanya kolagen dan proteoglikan. Nah, ini waktu kita masih dalam perut ibu kita, embriologi tulang. Ya. Ini kepala, ini mata, ini apa? Maksila, ini mandibula, dagu bawah, dagu atas, mata. Ya, ini kepala, dahi. Ini tangan atas, tangan ya, ini kaki, ini ekor. Jadi manusia dulu punya ekor waktu dalam perut. Ini kakinya. Ini belum ada tulang. Ya, terdiri atas ektodermal, mesodermal, dan endodermal. Jadi daging semuanya derm. Ekto artinya kulit, meso artinya tengah, endo artinya di dalam. Nah, tulang dibuat dari mesodermal, bagian tengah. Kulit dibuat dari ektodermal. Ya. Ini ektodermal. Nah, ini kalau digedein ini. Ini kalau dibesarkan, ini bentuknya. Ektodermal jadi kulit, mesodermal bagian tengah jadi tulang dan daging. Tulang dan otot. Ya. Mesenkim nama jaringan penghubung mesenkim. Tulang, otot, pembuluh darah dibuat dari mesodermal. Derm itu bagian tubuh. Kulit dibuat dari rambut, kulit, kelenjar keringat dibuat dari ektodermal. Kalau jantung, paru, usus itu dibuat dari endodermal. Dari sini muncullah ini, ya, tulang rawan, belum jadi tulang keras, ya, jari. Tulangnya masih lembek ya Pak? Kenapa? Tulangnya masih kayak lembek gitu ya Pak? Oh iya, belum ada tulang keras. Kenapa beda tulang rawan dengan tulang keras? Bedanya di mana? Tulang rawan itu tidak bertumbuh lagi. Tulang keras tidak bertumbuh lagi. Tulang rawan bertumbuh. Ya, kalau tangan kita seperti ini, udah keras, ya, belum udah jadi tulang biasa, udah tangan kita nggak tumbuh-tumbuh segede panjang ini. Ya, ini karena masih bertumbuh namanya tulang rawan. Ini masih tulang rawan. Ya. Lama-lama jadi tulang keras, tapi nanti ada diafisis, metafisis, diafisis, dan epikondylus. Ya. Tulangnya nanti begitu lahir begini. Ya, dalam perut ibu kita. Iya. Ya, jadi tulang dibuat dari mesodermal. Kulit dibuat dari ektodermal. Kulit, rambut, jaringan kelenjar keringat dibuat dari ektodermal. Tulang, pembuluh darah, otot dibuat dari mesodermal. Mesodermal. Ya. Jadi ini tali pusat ini. Ini jadi seperti ini kalau dibesarkan, kemudian di zoom ya. Ini isinya ini, lama-lama berkembang jadi seperti ini. Ini os radius, os ulna. Os itu tulang bahasa kedokterannya. Os radius, os ulna.
Perkembangan tulang secara langsung. Pada proses ini tulang akan terbentuk secara langsung dari membran tulang dalam bentuk lembaran-lembaran, ya, keping-keping. Misalnya pada tulang muka, tulang panggul, pelvis itu panggul ya, skapula, yang di punggung tuh, belikat, tulang tengkorak, ya, itu dibuat secara langsung. Proses pertulangan ini ya, ditandai dengan terbentuknya osteoblas. Osteo, tulang, blas itu sel pembentuk tulang. Osteoblas artinya sel pembentuk tulang. Jadi gini, ketika anak kecil bisa tumbuh karena ada osteoblas. Jadi sel tulang yang membentuk tulang, ya, yang menghasilkan tulang itu sel pembentuk tulang, pabriknya tulang, ya. Kalau sudah tua, yang banyak osteoklas, bukan blas tapi klas. Osteoklas itu yang merusak tulang, yang memakan tulang. Makanya orang kalau sudah tua, badannya jadi pendek, jadi kecil. Kenapa? Karena osteoblasnya lebih sedikit daripada osteoklasnya. Kalau masih muda, osteoblasnya lebih banyak daripada osteoklasnya. Ya. Jadi Pak, jadi kita dari dulu emang udah ada osteoklasnya juga ya? Sudah, cuman sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Yang merupakan rangka dari trabekula. Trabekula itu rongga-rongga dalam tulang, tempatnya pembentukan sel darah merah, trabekula. Rongga-rongga dalam tulang. Tulang tuh kalau dipotong, rongga-rongga ya, nanti kita lihat gambarnya. Yang penyebarannya secara radial. Radial itu artinya melebar, kayak sinar menyinari secara radial. Ya, dari tengah ke tepi itu namanya radial. Jadi pembentukan sel tulang itu dari tengah ke tepi, ya. Proses perkembangan itu langsung. Pada proses ini tulang terbentuk dari tulang rawan. Ya, jadi ada yang tulang dari tulang langsung tanpa tulang rawan. Jadi tulang rawan, di mana proses pentulangan dari tulang rawan menjadi melalui dua cara, yaitu osifikasi primer. Pada kali ini osifikasi dari tulang terjadi melalui osifikasi endokondrial. Nah, jadi tulang rawan dulu, kemudian jadi tulang keras, ya. Ada juga dari perikondrial, jadi dari tengah ke luar, ini dari luar ke tengah secara tidak langsung. Kan ada dua ya, primer dan sekunder. Primer itu dari tengah keluar, melebar ke samping. Kalau dari dua ini, dari kanan di bawah perikondrium. Peri itu artinya selaput tulang. Peri artinya selaput. Contohnya jantung. Ya. Jantung itu ada selaputnya yang melindungi jantung, namanya perikardium. Ya, perikondrium. Perikondrium itu selaput tulang rawan atau perikondrium yang menjadi pengerasan periosteum atau periosteal. Itu istilah-istilah aja. Periosteum atau periosteal sama saja. Osteum itu satu, osteal itu banyak, begitu. Ngerti ya? Jadi proses pentulangan secara langsung jadi tulang. Ada yang prosesnya bertahap, dari tengah, proses secara primer, atau dari tepi, perikondrium atau perikondrial, lewat dari tepi ke tengah. Ada dari tengah ke tepi, ada dari tepi ke tengah, begitu. Ini trabekula nih. Itu trabekula. Spons, ya. Ini periosteum. Osifikasi dari tengah ke luar. Ada dari periosteum dari luar ke tengah, begitu. Ini ada pembuluh darah memberikan masukan darah. Rongga medula ini namanya trabekula. Ini namanya trabekula. Ya, gitu.
Kalau Anda sebetulnya nggak terlalu di perawatan, nggak terlalu penting sekali tentang pembentukan tulang. Yang penting adalah menghafal nama tulang. Ya, tulang itu os frontalis, os parietalis, os occipitalis di kepala. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Ya, clavicula, scapula, costae. Costae itu tulang rusuk, misalnya gitu ya. Itu tulang. Os femur, tulang paha. Jadi yang penting menghafal nama tulang. Tapi nanti akan disampaikan ketika pada organ. Ada tulang panjang, contohnya femur, paha ya, femur. Tibia, betis. Tulang kering, tibia itu tulang kering. Fibula di samping tulang kering. Ulna di lengan bawah dan humerus di lengan atas. Ya. Tulang panjang, tulang pendek, tulang-tulang tangan, tulang-tulang kaki, tulang pipit, tulang wajah, parietal, iga, ribs atau costae, scapula, tulang belikat, pelvis, tulang ilium, ya. Tulang tak beraturan, bisa tulang vertebrata, tulang belakang itu, ya, tak beraturan. Ada tulang juga sesamoid, tulang patella, tulang lutut, ya. Ada tulang sutura, sutura itu terdapat pada tengkorak, ya, tulang antara tulang dengan tulang. Ya, sutura itu adalah sendi, sendi mati namanya, karena sendi ini nggak bergerak lagi. Contohnya tulang di kepala, antara frontal dengan parietal itu dua tulang, tapi suturanya sutura mati, ya artinya sendinya sendi mati. Jadi sutura khusus di tengkorak. Ya. Ini tulang panjang. Ini tulang pendek. Tulang sesamoid. Ini tulang belakang nih, nggak beraturan. Nah ini tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini sutura. Ini os parietal, ini os occipital, ini parietal. Tulangnya dengan tulang ada sutura. Ya, sutura itu artinya sendi. Karena dua tulang itu ketemu pasti namanya sendi. Tapi sendinya sendi mati. Histologis tulang ini nggak perlu ya. Tulang matang, tulang muda atau tulang rawan. Periosteum itu selaput tulang. Periosteum itu selaput tulang. Nah, ini trabekula. Ya. Ini pembuluh darah. Ini untuk kedokteran ya. Tapi Anda sebaiknya tahu lah. Walaupun tidak wajib hafal. Jadi tulang itu ada primernya, lamelarnya, lamelar, ya. Ini trabekula, rongga-rongga. Ini isinya tempat pembentukan susun tulang. Pembentukan sel darah merah ini trabekula. Ya, rongga-rongga tulang. Kenapa ada rongga? Supaya tulang itu elastis. Yang kedua, supaya tulang itu ringan, ya. Kalau enggak, kasihan tulang keras. Yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan sel trombosit. Ini osteoblas, osteosit, osteoklas. Osteoblas membangun tulang. Osteosit sel tulang. Ya, sel tulang namanya osteosit. Sel pembentuk tulang namanya osteoblas. Sel yang menghancurkan tulang, ya, diabsorpsi, osteoklas. Nah nanti kalau udah masih muda, osteoblasnya lebih banyak daripada osteoklasnya. Kalau udah tua, osteoklasnya lebih banyak daripada osteositnya. Jadi osteosit dibentuk oleh osteoblas, osteosit dimakan oleh osteoklas. Sendi dan tulang rawan. Ya, sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih dari tulang. Makanya sutura itu adalah sendi. Sutura itu di kepala ya. Sendi. Tapi tulang kepala kan nggak bergerak-gerak. Kecuali masih bayi,
Masih bayi tulang itu bergerak sendiri, suturannya belum sempurna. Ya, ligamentum nanti. Ini ligamentum, Dek. Ya, ligamentum. Ini bukan otot, menghubungkan dua tulang. Dua tulang tanpa otot namanya ligamentum. Periosteum, selaput tulang. Ini sendi, tulang dengan tulang, sendi ini sendi lutut ya, sendi lengan juga begini, ya. Ini apa namanya, minyak cairan sendi, minyak sendi atau cairan sendi. Ini tulang rawan, ini tulang keras, ujungnya tulang rawan. Supaya tulang ini berbenturan dengan tulang ini, atas dengan tulang bawah itu berbenturannya lunak, ya. Jadi kayak per. Ya, membal. Kalau tulang ketemu tulang keras ini akan rontok, lecet di sininya. Tapi tulang ketemu tulang dilapisi oleh tulang rawan. Ya, kapsul fibrosa, membran sinovia. Sinovia artinya cairan sendi. Membran artinya membran ya, selaput. Lengkap ya. Ini sendi yang tidak dapat bergerak, contohnya sutura, sendi fibrosa, sendi cartilagus, sendi yang dapat bergerak, sendi sinovial, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, contohnya pangkal, kaki, paha, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang, ya. Contohnya adalah jempol atau ibu jari, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke samping, itu sendi sinovial. Sinovial menghasilkan cairan sendi. Fungsi apa cairan sendi? Fungsinya untuk supaya gesekannya menjadi tidak keras, untuk melunakkan gesekan, melicinkan gesekan. Contohnya mobil itu harus ada oli supaya mesinnya gesekannya jangan terlalu keras. Ya, cairan sinovial normalnya bening dan seterusnya. Ada sel darah putih juga. Otot rangka. Otot merupakan organ tubuh yang memiliki kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Jadi energi kimia dari ATP, adenosin trifosfat, menjadi gerakan. Ya, otot rangka bekerja secara volunteer. Otot rangka bekerja secara volunteer, artinya otot rangka bergerak secara kehendak. Kalau otot bergerak yang tidak berkehendak, itu contohnya otot jantung. Involunteer, contohnya otot usus. Kita nggak bisa bilang usus berhenti sejenak, nggak bisa. Dia bergerak menurut kehendak dia. Ya, jantung juga begitu, walaupun otot rangka, tapi dia involunteer. Kita nggak bisa bilang jantung berhenti sebentar aja gitu, nggak bisa. Saya mau operasi jantung, tolong berhenti sebentar, nggak bisa, karena jantung otot rangka yang involunteer. Perintahnya langsung dari otak, bukan dari kemauan, begitu. Ini udah kuliah udah tahu ya. Ini otot terdiri atas ini, serabut-serabut namanya filamen, ya. Nah, ini tulang, otot ketemu tulang dengan tendon. Tadi ligamen apa bedanya ligamen? Ligamen itu tulang ketemu tulang tanpa otot. Yang menghubungkan antara dua tulang ya, Pak ya? Yang menghubungkan antara dua tulang tanpa otot. Oh, tanpa otot. Ya, kalau menghubungkan dua tulang dengan otot namanya tendon. Gitu ya. Contohnya tadi saya sampaikan, contohnya ini. Nah, ini dia. Ini tulang, ini nggak ada otot kan, namanya ligamen. Ya. Ngerti ya? Ini ligamen. Iya, ligamentum. Ligamentum. Ya. Kalau di sini ada otot, maka ini namanya tendon. Tendon, begitu. Ya.
Ini tulang. Tulang nempel di otot nempel di tulang melalui tendon. Ya, yang bisa bergerak otot, tendon nggak bisa bergerak. Ya, jadi otot nempel di tulang melalui tendon. Ya. Sebenarnya tendon sama otot sama ligamen sama-sama dari fibrosa. Ya, fibroblast, fibrosa kuat. Ya. Kuat sekali. Oke. Demikian dari saya. Nanti ada fisiologi lagi untuk otot, misalnya gerakan otot ya. Insya Iya, Allah Pak. depan. Insya Allah pekan depan. Nanti ada materinya lagi. Ada yang mau tapi kalau untuk perawat sebenarnya nggak terlalu perlu gerakan otot. Hanya menghafal jenis otot, nama otot sama nama tulang. Oke. Kalau mahasiswa kedokteran harus hafal tuh ATP, troponin, tropomyosin, pita Z, pita I, pita A. Ya, tapi itu untuk keperawatan nantilah. Baik, ada pertanyaan ringkas tapi tidak menghafal ya. Nanti saya share di grup. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesai sampai di sini, Mas Alif. Iya, Pak. Selesai, Pak. Ya, Lanjut. nanti saya share di grup ya. Ini 2 hari ya, materi pekan lalu dan materi hari ini berdasarkan schedule yang disampaikan ke saya. Siap, Pak. Ya, nanti kalau materinya panjang, saya akan bikin 2 sesi. Kalau materinya pendek, 2 sesi saya jadikan 1. Kalau materinya pendek. Kalau materinya panjang, 1 hari 1 sesi. Ya, 1 mata RPS. Baik, terima kasih Mas Alif, terima kasih semuanya. Nanti saya share di grup ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau tanya bebas, hanya jawabnya mungkin nggak langsung dijawab. Ini kesibukan saya. Iya, Pak. Insya Allah nanti kita tatap muka ya. Insya Allah, Pak. Amin. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif, terima kasih Mas Alif semuanya. Ya, pusing. Aduh.